Majandang korinek nanu pagagamar ka nanu pagamala si kama pibang ubangua. Nagusoso meritubuku nurung ala nuru Muhammad syagan sifat pujian-pujian Allah Ta'ala. Dua tangan sampai satu tandu. Sunat satu tandu mau dipesapu si batu kali. Yang runcing tidak mau masuk. Yang tajam majal. Dengan berlatih napas. Sebelum dia meninggalkan Galesong, dia berpantun. Kubantun na sombalakku kuginciri na gulingku. Walian na talangan at walia. Pantang balik haluan sebelum mencapai tujuan. Itu yang paling keras itu Karang Galesong ini. Kosong perahu kecil yang awaknya dua, satu di muka, satu di belakang. Jadi gale dengan sosong itulah disebut Galesong. Galesong ini adalah anak sulung dari semua karang yang berasal dari gua. Karena dia ahli berperang di laut. Akhirnya Raja Goa itu mengangkat sebagai Panglima Laut Raja Goa. Kalau Karang Galesong yang pertama itu leluhur kita mengatakan, Pamali disebut namanya. Tapi namun saya nyatakan di sini. Kalau keterangannya almarhum Karimaja dulu, kasih pali ni sabu arena nasaba awal. Kemudian dilanjutkan oleh Patudangi Karempole Matindo Ribobojangan tahun 1610 sampai 1636. Kemudian diteruskan oleh anaknya Pakai Karemalaba Matindo Ripopo tahun 1636 sampai 1657. 3 tahun berikutnya, tahun 1660, majulah Manidori Karitojeng. Inilah yang berpapasan dengan perjanjian bunga yang pertama dengan perjanjian bunga yang kedua. Dia adalah keturunan dari Raja Sultan Kudalubi, keturunan langsung itu. Tapi waktu dia ke Jawa, itu pun dua pendapat. Ada yang mengatakan umur sebegitu, ada yang mengatakan umur sebegitu. Tapi kalau saya dulu, jadinya bahwa dia tidak setuju dengan perjanjian bunganya. Sehingga dia tinggalkan Galesong ini bersama pengikut. Yang kedua, ini sebenarnya tidak bisa dikatakan. Karena lampalak balabai ka tena ni tarimir itu Galesong kamanja. Tapi saya pikir masa selama 4 tahun tidak bisa berbaur. Karena Karang sebenarnya itu dinobatkan pada umur 13 tahun. Pada umur 17 tahun terjadi perang. Belum kawin beliau. Jadi tidak ada keluarga lantas meninggalkan Sulawesi. Sungguhnya sebelum itu kan Syekh Yusuf sudah di Banten. Jadi niatnya membantu Syekh Yusuf. Rombongan pertama cuma dia bersama 3 kapal. Rombongan kedua baru pasukan. Sebelum dia meninggalkan Galesong, dia berpantun. Kubantun na sombalakku kuginciri na gulingku. Walian na talangan at walia. Pantang balik haluan sebelum mencapai tujuan. Itu yang paling keras itu Karang Galesong ini. Karang Galesong setelah perjanjian Bungaya itu pergi ke Sumbawa untuk ketemu sepupu atau keluarganya lah di sana. Karena waktu itu kan Karang Galesong memang Laksamana yang terkuat di kerajaan Goa. Tapi muda sekali, Laksamana muda. Karang Galesong tuh berangkat bersama ada Raja Talo itu, Harun Ar-Rasyid, terus ada Deng Mangapa, ada juga Deng namanya Deng Naba. Gitu. Nah itu orang-orang yang dekat itu dengan Karang Galesong. Tetapi di dalam perjalanannya entah kenapa sampai di Sampang, Madura. Di Sampang, di sana ada Pangeran Turnojoyo yang lagi konflik
Dan kedatangannya Karenggalosong sudah ditahu juga oleh Pangeran Trunojoyo, ya tahu. Akhirnya mereka berdua membicarakan, mari kita sama-sama kita gabung untuk menghantam Mataram. Kenapa Mataram? Mataram waktu itu ini oleh Mangkurat I. Itu diceritakan bahwa ini begini dia membunuh ulama ini yang seorang anti. Di sini Karenggalosong nggak terima. Wah, kalau begitu ini sudah nggak beres. Mari kita sama-sama. Akhirnya mereka pergi ketemu dulu dengan sahabatnya Pangeran Trunojoyo, Raja Blambangan. Jadi logistik dipegang oleh Raja Blambangan. Nah, terakhir itu udah digempur. Itu nasib Mataram itu terakhir itu kalah dia. Mangkurat lari ke Surakarta. Gitu. Beliau itu tidak terlalu tertarik sama perempuan. Bukan tidak ada, tapi kalah oleh pikiran untuk membebaskan diri dari penjajah. Iya, itu saja di pikirannya. Nah, Pangeran Trunojoyo punya anak perempuan. Ada dua versi yang mengatakan beliau menikah dengan anaknya Trunojoyo, tapi ada yang juga mengatakan dengan adiknya Pangeran Trunojoyo. Sewaktu Karenggalosong mau menyerang Solo, ternyata yang berdiri di depan Karenaba. Itu yang kemudian kawin dengan putri Solo. Jadi Karenggalosong mengatakan, urus mintu keluargaan. Generasinya sekarang itu Dr. Wahidin. Dr. Wahidin Sudiro Husodo. Komandan pasukan lain sudah diambil alih oleh Karenggalosong karena dia tidak mau memaksa supaya ikut. Akhirnya masuk di Jogja, Trunojoyo dan Karenggalosong kembali ke Jawa Timur. Deng Naba itu dengan beberapa pasukannya itu ditinggal di Jogja. Yang sekarang itu jadi namanya tuh pasukan Daeng, atau yang nyebut Lombok Merah itu yang pakai begitu. Jadi pasukan keraton. Tapi ya sudah keturunannya. Ya kalau diajak bahasa Makassar sudah nggak ngerti juga, karena sudah turun temurun. Dân đất ya di Jogja termasuk 3 raja yang saya tahu. Ya memang ada supaya masih punya kelebihan, dan itu kelebihannya sampai sekarang tidak ada yang dapat. Kalau Jakalangi Karemagasi yang ke-9 ini peristiwanya Galesong dengan Bajeng. Iya, kisahnya itu Ibu Leh, kita tanda di situ. Nah, kemudian kalau Mas Sewakan Karemak Boko ini yang ke-14 ini cuma 2 tahun saja jabatannya dia wafat. Disitulah diteruskan oleh Haji Larigauk Karemangindruru. Beliau masih hidup, Haji Larigauk Karemangindruru ini diteruskan oleh Abaya Judul Bustang Karemamaja sebagai karang yang ke-16. Sesudah itu muncul Haji Malarang Karemagasi yang terakhir tadi. Nah, inilah sekarang yang diabadikan menjadi pemangku adat Karenggalosong. Ane perlu nih tagala majarre agama adat dan budaya. Kapan neta lua sisa ada mungkin nakada nu kurang sampuru nih tahu. Bahkan kapan ku anu tahu masalah anak-anak karena kalau naik di balak lumpuh harus pakai songkok dengan sarung. Kalau tidak pakai sarung asal songkok pakai biar celana panjang, asal pakai songkok. Kita ini punya kekayaan budaya yang begitu besar. Dengan potensi pemanfaatan yang bisa kita lakukan. Kita bisa buat sanggar untuk melestarikan ini, seni dan budaya.
kesenian atau kebudayaan ini sangat besar kontribusinya untuk menjalankan kehidupan. Kayak contoh Apak Balle. Apak Balle itu dimaknai sebagai sarana pengobatan, di mana masyarakat dulu terdapat sebuah penyakit yang menular, maka dilaksanakan ritual Apak Balle. Lebih jauh maknanya mengobati ingatan kita akan sesuatu yang terjadi di masa lalu. Mungkin itu dari saya. Selama ini kita rasa siapa yang akan membina ini? Karena kalau kita saja, suatu saat akan tergerus kalau tidak ada yang membina. Kalau dikatakan dibina menyangkut finansial, ada beberapa sarana yang harus diadakan. Di kalangan kita di sini terbatas untuk menyediakan itu. Sementara pihak pemerintah tidak memperhatikan itu, khususnya Dinas Kebudayaan. Mestinya kan dia secara berkala datang, apa yang bisa kami bina, tapi itu tidak ada. Kebudayaan adalah salah satu yang paling menarik menurut saya. Nah, tapi ini kan yang jadi masalah karena banyak yang berkarir di dunia kesenian cuma tidak mengetahui apa itu sendiri esensi dari kesenian itu. Karena mungkin tidak ada sosok yang mengarahkan ke sana. Mereka mempertahankan budayanya itu dengan cara termasuk pagandrang, termasuk juga tari. Setiap ada perkawinan dia juga masuk ke situ, ya itu merupakan terobosan supaya ini budaya tidak punah. Ya, itu mungkin dari tarian Patorani. Nah, Patorani itu adalah nelayan yang khas yang ada di Galesong ini. Dalam catatan sendiri dikatakan bahwa kemampuan orang-orang Galesong ini melaksanakan yang namanya Patorani ini tidak ada piduanya di daerah lain. Mungkin itu yang membedakan, yang menjadi ciri. Yang saya tahu ayah saya bilang itu memang kalau kamu orang dari dalam keraton tuh harus pintar nari. Itu kewajibannya. Karena kalau seorang ningrat tidak boleh kasar. Jiwanya itu halus semuanya. Tapi bukan hanya sekedar tarian, itu sejarah yang dibawakan. Ada satu, saya pernah bawain memerankan ini Kareng Galesong ya. Saya menari, wah saya dimarahin kan. Wah nggak begitu caranya, masa halus banget gitu. Karena dari Makassar itu orangnya tegas, berani, matanya, sorot matanya tuh harus jangan kayak orang ngantuk gitu, enggak. Waduh. Nah saya tanya bapak saya, ngapain kok mesti belajar nari? Kalau kamu keturunanku, ya harus bisa menari. Waktu itu saya dipakai apa? Dibacok, ditumbak, tapi enggak apa-apa. Jadi bukan hanya cerita saja, tapi memang dibuat menjadi satu tarian. Gitu. Makanya sampai sekarang itu dilestarikan terus. Tapi memang harus saya akuin, dulu kerajaan besar kan Goa. Dari Goa, ya, bangsawan Goa ini Makassar banyak dikenal di mana-mana. Galesong itu diperkuat 22 kampung. Ain Tua sampai ke Mangindara. Penari Ain Tua ni kana jandang dari Ain Tua. Penari Tamalate ni kana galaran Tamalate Suryang. Punggawa Beba, Matua Kalongkong. Karena mana no ganti kalian no anu pun tena bukti-bukti seperti kamu ini karena ya tidak ada bukti. Di antaranya ada sawah. Nya sawahnya di kana tonja karintua arena karintua ya. Dan dia nya rate di lantai 3 di bawah apa arenanya penangkis. Oh, lengu. Ya lengu dia rate. Dan ada juga yang rate bendera merah putih.
Menurut catatannya 1 bulan sesudah merdeka. Cuma 4 itu bendera di selatan. Kak Awin itu Pak, setiap bagi Jumat, artinya lengkap misi surat Ratu. Setiap malam Jumat. Pendeta jadi tahu Pak. Katanya nih kanak rate, tapi dengan makamnya kucini aja, ulama-ulamanya ngasih sikir. Tapi ini katanya ratekan, dilakukan. Kalau tidak banyak toko-tokonya kan tidak bakal ngarang. Tapi anunya itu doa semua. Jadi kawan-kawan nih ada memang kampung di sana. Mulai dari anak-anak umur 9 tahun latim. Ada kadernya. Kamu aja andro guru. Andro guru kawan-kawan nih turunan ke-8 atau bahkan tukang gendang turunan tahu kan Jo? Di Galesong Kota itu sebenarnya memiliki banyak kebudayaan, akan tetapi ya kurangnya pemuda-pemuda yang ikut serta. Kami ini sebenarnya cuma menginginkan teman. Contoh ketokohan Karanggalesong saja berawal dari anak muda. Karanggalesong yang melaut ke Jawa Timur di dalam sejarah itu masih berumur sangat belia, sudah mampu memimpin ribuan pasukan untuk melanjutkan perlawanan ke Tanah Jawa. Itu sudah sesuatu yang sangat luar biasa. Makanya mungkin dikatakan tadi bahwasanya beliau bukan hanya tokoh lokal, beliau adalah tokoh nasional. Karena perannya dalam mempertahankan harga diri orang Goa, terutama orang Galesong pada khususnya, baik itu melawan Belanda ataupun sekutunya. Tapi harus diakui, kenapa ya Trunojoyo mau sekali mengambil Karanggalesong. Termasuk kenapa sampai Keraton Jogja menghormati sekali pasukan Daeng. Pasukan dari Makassar itu dikenal sekali, satu keberaniannya, sifat satria ya. Menurut cerita ayah saya sih katanya biar ditembak nggak banyak kemampuannya Karanggalesong. Ada yang ilmu apa namanya, kalau dari suaranya aja sudah bikin Belanda itu takut sekali dengan pasukan Daeng itu. Dan anehnya pasukannya juga kebal-kebal. Di antara penguasa-penguasa wilayah di dalam kerajaan Goa yang berasal dari Telung Pocoy itu banyak yang iri. Kenapa itu Karanggalesong terlalu diistimewakan? Begitulah jadi Karanggalesong yang paling sampai hari ini. Lebih baik berpisah lehernya dengan tubuhnya daripada dia berteman dengan itu. Karena memang dia betul-betul itu pembangkang, tidak mau menerima orang-orang yang... Iya. Persoalan yang kedua itu Jakalain karena Magasin waktunya bule dicuri. Kembali ke situ. Sudah beberapa kali itu kita usulkan itu supaya dia bisa memangku pahlawan nasional. Tidak
Karena ada di situ yang membayangi. Sejarawan Belanda Johannes de Graaf menuliskan bahwa di tahun 1676 Masehi, Kerajaan Mataram di bawah kendali Belanda, Imanindori dan Tojeng Karenggalesong bersama pasukannya berhasil menguasai Gresik dan Surabaya yang saat itu merupakan daerah kekuasaan Mataram. Pasukan Karenggalesong berhasil mengubrak-abrik pasukan Amangkurat I. Sepantasnyakah pahlawan sekelas Karenggalesong yang begitu gigih mengusir dan melawan penjajahan hanya sekedar kisah sejarah tanpa mendapatkan kedudukan yang layak sebagai seorang pahlawan nasional? Sampai jumpa pada episode berikutnya. Salam budaya.